Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi, Pak. Bapak berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Oke, sebelum kita mulai, uh, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya, jadi doa untuk pagi ini Bapak minta si Akbar yang memimpin. Baiklah kawan-kawan, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita mulai dengan sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Akbar atas doa yang telah dipimpin. Mudah-mudahan doa kita pada pagi ini bisa diijabah sama Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran pada kegiatan kita pada pagi ini, ya. Amin. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita masuk ke absensi, ya. Jadi kita sambil menunggu kawan-kawan dan kita tetap lanjutkan saja pelajaran ini karena inilah kendala daripada pembelajaran daring, ya. Jadi kita sangat mengerti hal-hal ini. Mungkin ada di antara kawan-kawan yang pulsanya habis, ya, wifi-nya nggak jalan atau handphone yang rusak, gitu ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak Bapak yang hadir pada pagi ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan lancar, ya. Terkait dengan pembelajaran minggu lalu, kita sudah masuk ke pengelasan SMAW posisi 3F, ya. Sebagaimana yang kita pelajari kemarin, posisi 3F itu adalah posisi apa, Nana? Posisi Vertikal. ya, posisi vertikal. Posisi vertikal itu adalah posisi tegak lurus. Tegak lurus. Nah, posisi vertikal tegak lurus ini atau tegak lurus ini sangat penting, artinya mengingat, ya, posisi ini agak membutuhkan skill yang mumpuni karena kalau posisi tegak lurus cairannya itu akan bawah. Nah, seperti sifat cairan kemarin itu, cairan itu dia akan mencari titik yang terendah. Jadi kalau kita ngelasnya dari bawah ke atas, otomatis cairannya akan lambat naik ke atas. Paham? Jadi, bagaimana cara menyikapi hal-hal tersebut? Ya. Nah, inilah pelajaran kita kemarin. Bapak mau tanya, gimana cara menyikapi supaya cairan itu nggak turun ke bawah? Kita dalam mengelasnya harus memakai pola, Pak. Mengelasnya memakai pola. Ada lagi? Dan getaran tangan tidak boleh terlalu cepat dan tidak boleh terlalu lambat. Polanya tidak boleh terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Ada lagi nggak kira-kira? Pola dan kecepatannya harus disesuaikan, Pak. Pola dan kecepatannya harus disesuaikan. Ada lagi? Pola gerakan kawat las atau elektroda berdasarkan kenyamanan dari welder. Nah, polanya itu berdasarkan kenyamanan kita. Kemarin polanya ada berapa kita Bapak kasih tahu? Ada yang tiga round, ya. Baru bulan sabit Ya, seperti bulan sabit. Tiga. Jadi itu. Jadi untuk mendapatkan cairan itu supaya jangan turun terus ke bawah, posisi sudutnya harus kita atur, ya. Ada kemarin travel angle dengan travel speed, ya. Ingat, ada yang travel angle dan travel speed, itu yang kita pahami, ya. Kecepatan daripada pergerakan daripada sudut, ya. Sudutnya kemarin ada yang 70 sampai 80 derajat, ya. Ada yang 10 sampai 15 derajat, ya. Dan kecepatannya juga ada rata. Ya. Kita masuk ke pelajaran pada pagi ini, yaitu sambungan dari pelajaran kemarin, ya. Tapi hari ini kita lebih banyak berdiskusi dan menggunakan video, ya. Nanti Bapak kirimkan video-video yang akan kalian tonton. Nah, dalam hal itu kalian akan berdiskusi, ya. Jadi pagi ini izinkan Bapak untuk share screen, ya. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, ya. 36.4 melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan persiapan sambungan sudut las dengan tepat, ya. Coba Akbar baca 36.5. 36.5 melalui penjelasan, peserta didik dapat menguraikan pengelasan pelat dengan pelat pada sambungan sudut posisi vertikal dengan tepat. Ya. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat melakukan pengelasan pelat dengan pelat pada sambungan sudut posisi vertikal dengan las busur manual sesuai konsep dengan tepat. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat melakukan pengelasan pelat dengan pelat pada sambungan sudut posisi vertikal dengan las busur manual sesuai konsep dengan tepat. Nah, selanjutnya setelah berdiskusi, peserta didik menunjukkan alat dan bahan, ya. Alat dan bahan yang digunakan pada pengelasan pelat dengan pelat sambungan sudut posisi vertikal. Persiapan sambungan sudut. Jadi sebelum pengelasan kita harus mempersiapkan alat dan bahan. Kita tahu bahwa pengelasan sudut posisi 3F itu adalah posisi pengelasan pelat dengan pelat, ya.
Jadi yang kita siapkan pertama adalah apa? Antrian Ya. alat bahan. Pertama kita siapkan adalah platnya, ya. Biasanya plat untuk latihan biasa kita gunakan 200 dikali 70, ya, dikali 10 mm, ya. Terbayang platnya kan? Kalau 200 berarti 20 cm dikali lebarnya 70. Dan tebal yang 10 mm ini adalah tebal platnya. Ya, nanti itu yang akan kita persiapkan. Yang kedua, persiapan sambungan las. Jadi kita buat dulu namanya, kita tag dulu. Hah? Kita tag dulu materialnya tadi, kita tag posisi bentuk T, sambungan T, baru nanti kita buat posisi berdiri seperti ini. Ya. Nah, yang ketiga adalah setelah itu selesai, kita setting parameter pengelasannya. Kemarin untuk posisi 3F atau 3G, kuat arusnya berapa yang kita diminta? 120 Pak. 120 sampai 150 ampere. Ya. Nah, setelah itu persiapan elektroda. Elektroda yang kita gunakan adalah E berapa misalnya E60 13 atau berapa, ya. Itu tergantung dari ketebalan plat yang kita pakai nanti. Terus proses pengelasannya seperti apa? Nah, setelah pengelasan, ya, tentu kita akan cek dulu hasil pengelasan kita seperti apa. Kerja, pastikan lagi, kita cek lagi. Nah, ini hal-hal yang persiapan ini, hal-hal yang lumrah yang akan dilakukan sama setiap welder. Yang lebih tepatnya media, Pak. Oh, media ya, kebutuhan atau media. Jadi alatnya adalah, Utamanya, Pak. ya, semuanya utama ini. Jadi Kalau alat bahan media yang yang dipakai. akan dikerjakan. Yang akan diolah, Pak. Contohnya alat di sini adalah mesin las, yaitu alatnya. Alatnya itu adalah mesin las. Satu set alat keselamatan kerja, satu set alat bantu las. Ya. Jadi satu set mesin las itu udah termasuk di situ apa? Kabel massa. Kabel massa, kabel positif ya. Termasuk dengan colokan-colokannya itu adalah satu set daripada mesin las. Ya. Nah, ada juga di sini alat bantu ya. Alat itu ada utama, alat bantu. Chipping, bros. Ya, chipping, palu chipping ya, palu terak. Apalagi? Bros kawat. Bros kawat. Gerindra, Pak. Gerindra. Gerinda. Gerindra ya. Oke. Terus yang kedua kita masuk kepada bahan. Nah, bahan yang Bapak sebutkan tadi adalah berbentuk dengan baja. Dengan ukuran 70 kali 200 kali 10 mm. Ya. Itulah bahannya. Terbayang Nana seperti apa nanti bahannya? Kebayang, Pak. 20 kali 70, tebalnya cuma 10 mm. Ya. Ada yang mau ditanyakan nggak di sini? Oke. Mengerti ya apa yang Bapak sampaikan? Ngerti, Pak. Nah, bahan yang keduanya adalah elektroda. Ya. Elektrodanya gunanya untuk Pengelas. Menyatukan plat. bahan utama untuk pengelasan itu. Ya. Untuk SMAW adalah menggunakan elektroda, kawat las. Ya. Jadi elektroda yang digunakan adalah contohnya E6013. Diameter 2,6 atau 3,2 ya. Nah, diameter kawat las ini bergantung daripada tebal plat yang kita pakai. Satu, yang kedua bergantung daripada settingan parameter dari pengelasan itu. Ya. Supaya hasilnya bagus, kampunya merata, settinglah parameternya dengan ketebalan plat. Keselamatan kerja. Alat keselamatan kerja ini sangat penting. Makanya ditulis di di papan-papan pengumuman setiap industri adalah safety first. Ya, safety first. Artinya adalah Keselamatan utama, Pak. keselamatan yang diutamakan ya, atau utamakan keselamatan. Apa jadinya kalau kalian bekerja bagus, ya hasilnya bagus, tapi besoknya kamu cacat? Ada nggak gunanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, jadi keselamatan itu yang paling utama. Yang diutamakan keselamatan mana? Keselamatan material atau keselamatan orang? Keselamatan diri sendiri. Ya, Sendiri. keselamatan sendiri. Ya, keselamatan. Kalau kita berbicara keselamatan itu banyak, ruang lingkupnya luas sekali. Jadi di pengelasan keselamatan kerja itu adalah sangat penting, ya, baik dari diri sendiri, material dan lingkungan yang ada di sekitar sana. Karena dampaknya sangat besar. Ya, contohnya kalian mengelas sedikit aja, orang nengok dengan mata telanjang, akhirnya yang sakit matanya siapa? Orang Orang yang nengok sambil jalan itu, makanya harus diperhatikan. Itu namanya lingkungan, ya. Makanya setiap welder harus menggunakan helm las, ya. Yang kedua, untuk material itu rapikan sisi tajam plat, ya. Dengan apa? Dengan gunakan gerinda, dengan gunakan kikir, ya. Terus pakailah wear pack, ya. Seperti biasa kita bekerja menggunakan wear pack supaya wear pack itu standarnya bajunya lengannya panjang, terus agak tebal, supaya tidak terjadi percikan api ke badan kita. Nah, untuk keselamatan kerja, ganti kaca filter jika rusak.
Jadi kalau kaca yang sudah rusak, kaca las itu yang sudah rusak, jangan dipakai. Karena nanti akan mengakibatkan kerusakan dan kebutaan pada mata kita juga. Ya. Nah, terus gunakan sarung tangan. Kenapa kita gunakan sarung tangan? Sarung tangan yang digunakan harus sarung tangan kulit. Karena kalau sarung tangan kain sama aja dengan bohong. Nanti kain itu terbakar, meleleh ke tangan atau ke kulit kita. Jadi disarankan di sini menggunakan sarung tangan kulit. Ya. Nah, hati-hati dengan benda panas, hasil las. Jadi setelah kamu ngelas, paham ya? Paham. Nah, itu gambarnya dan gambarannya seperti apa. Nah, kita langsung saja. Nah, ini adalah langkah kerja sambungan sudut 3F. Satu, posisi pengelasan 3F. Nah, ini dia bahannya yang Bapak baca. Persiapannya seperti ini. Siapkanlah langkah kerja. Perhatikan hal berikut ya. Satu, pasanglah lurus vertikal logam dengan penahan atau penyangga. Jadi, vertikal itu nanti kita buat seperti ini, T. Bayangkan seperti T ini seperti T. Nanti kita berdirikan seperti ini. Ya, karena dia posisi vertikal. Jadi ujung-ujung ini di tag dulu, tag sama tag sini. Baru nanti kita belajar lakukan pengelasan di sini. Nah, ininya. Nampak? Nampak, Pak. Nah, yang kedua, atur posisi logam dasar kira-kira 50 mm lebih rendah dari arah pandangan lurus. Jadi, logam dasar ini dari pandang kita lebih rendah 50 mm. Kebayang nggak kira-kira 50 mm itu berapa? 5 cm ya. Betul. Jadi 5 cm aja di bawah pandangan kita. Yang ketiga, bersihkan permukaan logam dasar dengan sikat kawat. Ya, jangan lupa dibersihkan. Logam-logam itu jangan lupa dibersihkan. Nah, ini untuk posisi pengelasannya, posisi material. Ada lagi namanya posisi badan saat pengelasan. Ya. Pertama, setelah kita masukkan elektroda kepada stang las itu, ya. Habis itu supaya aman dia kan pasti berdiri nih. Jadi kawat tadi itu kita ginikan, sandang ya, disandang. Letakkan di pundak, ya, disandang seperti itu. Ya. Nah, terus posisi berdirinya seperti apa? Posisi berdirinya agak melebar dikit, seperti kuda-kuda. Posisi ini kamu harus siapkan semua dari materialnya, dari posisi kamu ngelas sendiri, ya, alat dan bahannya, keselamatan kerja kamu seperti apa. Tapi jangan takut, nanti Bapak akan berikan contoh-contoh pengelasan 3F supaya kamu lebih paham dengan prakteknya besok. Ini ada namanya penyalaan busur. Ini setting parameternya. Bahasa kampung Bapaknya ini setting parameter. Pengelasan itu kita setting pada posisi yang baik dan bagus. Ya. Apa gunanya setting parameter? Supaya hasil yang kita capai lebih maksimum. Nah, yang pertama kita atur arus las sekitar 110 sampai 130 ampere. Ya. Ini tergantung daripada mesin lasnya. Bisa saja 130 sampai 150 ampere. Ya. Tergantung daripada mesin lasnya. Yang kedua, seperti tadi, sudut elektroda terhadap logam dasar harus 90 derajat. Ya, sudut elektroda ini 90 derajat. Ya. Nyala busur sekitar, ini sudut nyala busur nih. Sudut nyala busur sekitar 10 sampai 20 mm di depan titik awal. Nah, ya. Jadi ini maksudnya gini. Nyalakan busurnya itu sudah hidup, naik ke atas, habis itu turun lagi ke bawah ke titik awal. Baru kamu gunakan pola yang kamu sukai, ya, lewat starting point. Hidupkan, baru nanti balik lagi ke titik awal, baru menggunakan pola. Ya, paham? Ya. Nah, itu dia pelajaran kita pada pagi ini. Bapak akan kasih contoh ini video nih, tolong ditonton lagi. Ini jadinya layar pertama tadi. Layar kedua ya. Jadi kita masuk ke layar kedua ya. Jadi untuk pembuatan pengelasan layar kedua. Nah, jadi dimulai dari bawah. Nah, dari bawah, layar kedua dia mungkin agak lebar sedikit daripada layar pertama. Jadi untuk pergerakannya seperti ini. Seperti huruf U gitu. Tapi pada saat dia di samping, nah, dia berhenti sejenak dengan layar kedua. Nah, ini layar pertama tadi. Nah, nanti akan kita lanjutkan lagi layar ketiga, yaitu dari bawah sampai sini, sampai setengah. Nah, untuk layar ketiga caranya sama, tapi nanti hasilnya bahkan lebih lebar lagi dari layar kedua. Kenapa? Karena dia nimpa dari layar kedua. Nah, untuk cara pergerakan pengelasannya sama juga seperti tadi. Pada saat ke kanan dia berhenti sejenak, kemudian gerakan kiri lagi berhenti sebentar, kanan lagi berhenti, nah, seperti itu. Sampai dia setengah. Oke, kita coba lanjut ke layar ketiga. Gimana hasil tontonan tadi? Bisa kira-kira dipraktekkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Insya Allah bisa, Pak.
Insya Allah, Pak. Apa yang bisa kita simpulkan dari pelajaran tadi? Dari tontonan video tadi, dari apa yang Bapak sampaikan, siapa yang bisa menyimpulkan? Bapak Dari disimpulkan pen- sedikit. Dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi, itu mengajarkan dari mulai permulaan sebelum mengelas, dari alat dan bahan seperti perlengkapan mesin las, mulai dari mesin las, tang elektroda, dan gerinda, serta alat lain-lainnya. Lalu dilanjutkan dengan bahan seperti plat, menggunakan plat dengan 200 kali 70 kali 10 mm. Lalu menggunakan kawat E6013, bisa 2,6 dan 3,2. Dan selanjutnya, seperti alat-alat pelindung diri, APD, dimulai dari topeng las, sepatu, safety lainnya seperti kacamata, sarung tangan, dan apron. Lalu dari video tersebut dapat disimpulkan pada pengelasan tersebut menggunakan kawat E6013 dengan ukuran 2,6. Lalu dia pada pengelasan pertama dia menggunakan suhu ampere 60. Lalu selanjutnya pada timpaan kedua dia menggunakan 5,6 dan timpaan ketiga juga sama. Dan dalam timpaan tersebut dia pertama kurang lebar, namun yang kedua dan ketiga ditambah kelebarannya untuk menimpa agar lebih padu pengelasannya, Pak. Ada lagi nggak kira-kira tambahannya? Tidak, Pak. Dari Bapak habis semua, Pak. Oh iya. Jadi Bapak simpulkan sekali lagi, jadi pengelasan SMAW 3G atau 3F yang utama adalah posisi travel angle dengan travel speed, ya. Travel angle-nya tadi berapa? Sudut 45, terus posisinya 10 sampai 20 derajat kan gitu kan? Ya enggak? Itu harus kita perhatikan. Dan dengan kecepatannya. Dan juga pola yang kita gunakan tadi. Dia kebanyakan menggunakan pola zigzag, ya. Ada satu hal lagi yang menarik, setelah sampai di sudut dia berhenti sejenak. Berhenti sampai sini, berhenti lagi sejenak, ya kan? Jadi nggak melulu gini, tidak melulu begini, ya. Set, berhenti, berhenti. Ya. Paham? Paham, Pak? Nah, itu yang lebih uniknya. Itulah uniknya pengelasan ini, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Terima kasih, Pak. Oh ya, sekali lagi karena ini masa pandemi, kita nanti nggak boleh berkerumun-kerumun sesuai dengan protokol kesehatan. Itu seperti Ahmad Radinal Sani itu dia sudah menggunakan prokes yang baik, ya walaupun dia berjauhan. Jadi, nah itu tadi pembelajaran kita pada pagi ini. Bapak berterima kasih banyak dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Kalian tetap bersemangat. Mudah-mudahan semangat ini tidak akan luntur sampai kalian selesai melaksanakan studi dengan di SMK 6. Oke? Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi ini, Bapak minta Daril memimpin doa. Pada Daril waktu dan tempat Bapak persilakan. Oke, terima kasih Pak. Oke kawan-kawan, sebelum kita mengakhiri Google Meet pada pagi hari ini, semoga berkah barokah. Kita akhiri dengan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.